Awal tahun 2019, Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) menghentikan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit. Untuk mengetahui alasan pemutusan kerjasama, kita akan berbincang dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf. Selamat sore Pak Iqbal, apa sebetulnya alasan utama pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit? Alasan yang mendasar adalah ada regulasi yang menyatakan setelah program JKN berjalan selama 5 tahun, akreditasi menjadi syarat wajib untuk rumah sakit bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini bagian dari compliance terhadap regulasi yang tentu sebetulnya kita tidak menginginkan jadinya tidak diperpanjang rumah sakit untuk bekerja sama. Poin pentingnya adalah bahwa kita mengutamakan keamanan pasien terhadap layanan yang diselenggarakan oleh JKN ini. Oke, Pak Iqbal, berkaitan dengan pasien, apakah pemutusan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit ini juga sudah melewati sosialisasi kepada pasien? Karena tadi ada di sejumlah daerah yang mengatakan kebingungan dan juga resah dengan adanya penghentian kerjasama ini. Ya, memang transisi memang selalu ada rasa tidak pas dan yang lain. Tapi kembali kepada awal sebetulnya. Ketika rumah sakit dinyatakan tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan, pasien peserta JKN ketika dirujuk itu tentu dipilihkan rumah sakit yang masih bekerja sama. Karena di sistem kami ketika dia sudah dinonaktifkan, dia tidak masuk dalam tampilan rujukan rumah sakit yang dituju. Oke. Bagaimana dengan pasien? Ya, Pak Iqbal, bagaimana dengan pasien rawat inap yang kemudian sudah terlanjur menjalani pengobatannya? Ya, kita tidak membabi buta ya. Artinya kalau pasien sudah masuk sejak tanggal 31 Desember, dia berhak atas jaminan kesehatan. Apa yang dipermasalahkan sebetulnya? Oke, untuk pasien yang akan berobat, ini artinya arahan dari BPJS Kesehatan akan seperti apa? Karena mungkin saja masih ada pasien yang belum mengetahui kemana kemudian harus berobat. Ya, pasien ketika mau dirujuk di rumah sakit, dia harus membawa surat rujukan dari vaskes tingkat pertama. Karena kita memahami kasus emergensi itu tidak memerlukan rujukan. Dan rumah sakit, apapun rumah sakit, meskipun tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, wajib melayani pasien dalam kondisi kegawat daruratan. Nah, untuk yang memang dengan prosedur rujukan, tentu surat rujukannya dipilihkan rumah sakit yang memang masih bekerja sama. Oke. Sejauh ini dari data BPJS Kesehatan ada berapa rumah sakit yang dihentikan kerjasamanya bersama BPJS Kesehatan? Ya, ada yang disebutkan rumah sakit tadi memang bukan masalah hasil akreditasinya tidak ada, malah mungkin ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Tapi BPJS Kesehatan memiliki wewenang untuk melihat bagaimana komitmen rumah sakit, sebagaimana tertuang dalam kontrak kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kami juga menilai secara adil dengan melibatkan juga Dinas Kesehatan setempat dan asosiasi vaskes untuk memastikan layanan di situ tidak terganggu dan ada alternatif lain rumah sakit yang bisa melayani sehingga tidak ada kendala layanan kepada masyarakat dalam mengakses kesehatan menggunakan kartu JKN ini. Baik, Pak Iqbal, pemutusan kerjasama ini apakah sifatnya permanen atau hanya sementara? Tentu kita memperhatikan dinamika di lapangan. Kami sudah menerima surat dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 4 Januari 2019, daftar rumah sakit yang memang sebetulnya tidak memiliki sertifikat akreditasi, tetapi dengan toleransi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk diberikan surat rekomendasi, itu membuka peluang BPJS Kesehatan untuk bisa melakukan kerjasama kembali. BPJS Kesehatan tetap memerlukan fasilitas kesehatan untuk melayani pasiennya. Tetapi keamanan pasien, keamanan tenaga medis itu mutlak menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh kita semua sebetulnya. Baik, Bapak Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini.